through here, and Witan bends it into that far corner. Assalamualaikum Timnas Lovers, fantastis. Yah, kata itu pantas disematkan kepada pelatih tim nasional kita Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu yang pastinya telah mengambil sebuah keputusan dengan penuh pertimbangan matang dalam karir kepelatihan sepak bolanya. Shin Tae-yong memilih mengambil tawaran dari negara dengan ranking FIFA-nya yang boleh dikata sangat rendah di antara negara Asia lainnya, dan mungkin saja waktu itu ada tawaran dari negara atau klub lain yang menginginkan jasanya jadi pelatih. Mungkin juga itu adalah jalan untuk timnas kita menemui ritme kebangkitannya, setelah bertahun-tahun hanya mampu berkutat di level Asia Tenggara. Shin Tae-yong kala itu menandatangani kontrak untuk melatih tim nasional Indonesia dengan mempertaruhkan reputasi kepelatihannya sebagai salah satu pelatih yang cukup mentereng di kalangan sepak bola dunia. Shin Tae-yong memilih menukangi negara dengan prestasi sepak bola yang cukup menyedihkan kala itu, yakni tim nasional Indonesia. Jangankan untuk bersaing dengan negara-negara Asia langganan Piala Dunia, hanya sekedar untuk bersaing sesama negara ASEAN pun, tim nasional Indonesia kala itu masih terseok-seok. Shin Tae-yong datang untuk menukangi tim nasional Indonesia dengan posisi ranking FIFA saat itu berada di 175 dunia. Tim nasional Indonesia kala itu terpuruk ke dasar peringkat FIFA, setelah permasalahan internal induk sepak bola nasional PSSI pecah jadi dua kepengurusan. Simon McManamy yang jadi juru taktik kala itu juga membuat peringkat FIFA makin merosot dengan gaya kepelatihannya yang tidak mampu memberikan hal signifikan kepada anak asuhnya. Tim nasional kala itu pun jadi bulan-bulanan negara lain, baik di kualifikasi Piala Dunia, kualifikasi Piala Asia bahkan di ajang AFF pun selalu jadi makanan empuk Thailand dan juga Vietnam. Namun kini, era keemasan skuad Garuda itu mulai menampakkan hilalnya, di bawah kepelatihan Shin Tae-yong, tim nasional Indonesia pun mulai menemukan ritme dengan mampu mencatatkan beberapa sejarah prestasi yang sebelumnya belum pernah diraih oleh para pemain merah putih di era sebelumnya. Yang terbaru, di bulan Juni kemarin tim nasional Indonesia memastikan satu tiket ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Setelah menghentikan perlawanan Filipina di fase 2 di laga penutup tersebut, sekaligus membuat skuad Vietnam tersingkir dari persaingan untuk melaju ke fase ketiga. Vietnam pun dibuat harus melalui jalur kualifikasi ke Piala Asia Arab Saudi 2027 setelah mereka gagal masuk ke round 3 kemarin. Dan yang paling fenomenal adalah prestasi anak asuh Shin Tae-yong di Piala Asia usia 23 beberapa bulan yang lalu, di mana kala itu skuad Garuda Muda membuat gempar sepak bola Asia dengan mampu melangkah hingga ke babak semifinal. Skuad Garuda Muda di ajang AFC Cup usia 23 membuat publik sepak bola Asia tercengang. Bagaimana tidak, anak asuh Shin Tae-yong kala itu mampu memulangkan tim-tim raksasa Asia, di mana tim-tim ini adalah para penguasa di ajang AFC Cup sebelumnya. Negara-negara yang dipulangkan pasukan Shin Tae-yong bukanlah negara dengan tim ecek-ecek. Pasukan Shin Tae-yong berhasil melumat tim kuat seperti Jordania, Australia, bahkan tim nasional negara Shin Tae-yong sendiri pun dibabat habis dan dipaksa angkat koper duluan sebelum ajang itu selesai. Padahal kala itu negara-negara Asia itu mengirimkan skuad terbaiknya untuk berlaga di ajang AFC Cup U23 tersebut, karena para tim-tim kuat itu juga mengincar tiket ke Olimpiade Paris 2024.
diketahui bahwa juara 1, 2 dan 3 di AFC Cup U23 kemarin otomatis ikut ke Olimpiade Paris. Jadi tentunya para negara-negara kuat mengirimkan skuad terbaiknya. Namun siapa yang menyangka, anak asuh Sintayong membuat sejarah baru, tim yang hanya dianggap tim pelengkap bahkan menjadi tim underdog, karena memang baru pertama kali ikut ajang AFC Cup U23 kemarin sejak ajang itu digulirkan oleh pihak AFC, namun mampu membuat para tim-tim besar itu melongo. Anak asuh STY mampu membuat Jordania gigit jari dengan kekalahan telak 4-1. Lalu berikutnya memulangkan tim raksasa Asia, tim yang sangat kuat yakni Australia. Australia dibuat meneteskan air mata setelah gol Komang Teguh bersarang telak di gawangnya. Tim nasional U23 menutup laga dengan kemenangan 1-0. Lalu di laga 8 besar Sintayong pun dibuat harus memilih antara profesionalisme dan nasionalisme. Sintayong kala itu harus beradu taktik dengan negaranya sendiri yakni Korea Selatan untuk memperebutkan satu tiket semifinal. Sintayong pun memperlihatkan profesionalismenya dengan tidak sedikit pun main mata dengan tim negara asalnya itu. Negaranya sendiri untuk tampil di ajang gelaran Olimpiade 2024 setelah di laga itu Korea Selatan harus takluk oleh anak asuh STY melalui adu penalti dengan skor 11-10. Bahkan anak asuh Sintayong hampir saja membuat sejarah baru untuk tampil di laga Olimpiade Paris 2024 andai kata di laga perebutan 3-4 mampu mengalahkan Irak, dan juga Gini di laga playoff antar perwakilan federasi. Namun target Sintayong dan pihak PSSI sudah terlampaui mampu tampil hingga babak semifinal AFC Cup U23. Ini adalah sebuah prestasi yang harus kita syukuri dan apresiasi yang setinggi-tingginya, yang ditorehkan oleh Sintayong terhadap persepakbolaan nasional yang seakan-akan itu sebuah mimpi mampu melihat anak-anak merah putih mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Sintayong seakan menjadi magnet baru di persepakbolaan nasional. Sintayong menjadi tokoh baru yang digandrungi di Indonesia dengan berbagai torehan prestasinya.